Sekitar masuknya Islam ke Indonesia karangan Profesor, Dr. Haji Abu Bakar Aceh halaman 37 sampai dengan halaman 41. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa antara mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah, yang juga termasuk mazhab mula-mula masuk ke Indonesia, baca Ibn Battuta, dengan mazhab Syiah Imamiyah yang mungkin tersiar pada hari-hari pertama di Aceh, lihat zaman Alaiddin Shah, hal 113, tidak ada perbedaan yang menyolok. Kebanyakan penganut-penganut Imamiyah, yang sebagian besar terdiri daripada keturunan Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang memihak kepadanya, bermazhab Syafi'i, karena mazhab inilah yang terdekat kepada mazhab Syiah, karena Muhammad Idris Asy-Syafi'i adalah salah seorang pendiri mazhab yang terdekat hubungan keluarganya kepada Nabi Muhammad, begitu juga mengenai ijtihad-ijtihad dalam ilmu fiqh tidak begitu berbeda dengan Syiah Jafari dan Zaidi, yang merupakan keyakinan sebagian besar juga daripada umat Islam di Persia, Arab Selatan, Asia Kecil dan Afrika Utara. Memang belum ada alasan bagi saya untuk mengatakan bukan mazhab Syiah yang mula-mula masuk bersama Islam ke Indonesia, karena masih didapat orang buktinya sampai sekarang ini, misalnya uraian dalam kitab-kitab sejarah dari pengarang-pengarang Timur dan Barat, kecintaan kepada golongan yang bernama Habib, bubur Asyura, perayaan Hasanusin dan Tabut, peringatan Karbala, cerita peperangan Yazid, tasawuf dan tarikat yang bersilsilah kepada Rasulullah melalui Ali, ajaran hululiyah dalam ilmu-ilmu wali Songo dan lain-lain, meskipun saya mengaku dalam masa pemerintahan Malikus Zahir di Aceh Ibn Battuta menceritakan bahwa mazhab Islam pada ketika itu, yang dianut raja dan pembesarnya adalah Syafi'i. Tetapi beberapa orang raja sebelumnya disebutkan dalam catatan sejarah lain masih bermazhab Syiah. Memang sukar bagi kita untuk mengatakan sekali pukul bahwa mazhab Syafi'ilah yang mula-mula berkembang di Indonesia bersama sama kedatangan Islam dengan keterangan-keterangan sebagaimana yang saya sudah kemukakan. Cerita bahwa mazhab Syafi'i dibawa oleh orang-orang yang mengerjakan haji dan mengajar di Mekah, sebagaimana cerita adanya ulama Syafi'i dan mufti dari bangsa kita, semua itu dapat saya terima sebagai perkembangan mazhab. Ini di hari kemudian sesudah Syiah, karena yang saya kupas ialah mazhab apa yang terdapat pada hari-hari pertama pada beberapa tempat di Aceh dan di Indonesia. Apabila di sini kita bicarakan Syiah, maka yang kita maksudkan ialah aliran yang benar, yang fahamnya mengenai akaid dan fiqh terdapat pada ahli sunnah wal jamaah. Syiah Isna Asyar Imamiyah merupakan suatu aliran umat Islam yang tidak kecil, yang juga sebagai ahli sunnah wal jamaah mempunyai kitab-kitab agama yang lengkap dalam segala bidang ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu hadits dan ilmu tafsir yang berisi kupasan mengenai pokok-pokok dan cabang-cabang agama, usul dan furu, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab yang lain. Mengenai usuluddin mazhab Syiah ini tidak berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, dan memang tidak diperbolehkan berbeda. Usuluddin itu terdiri dari 3 keyakinan. Pertama keyakinan adanya satu Tuhan, kedua keyakinannya ada Nabi dan Rasul Tuhan, dan ketiga adanya hari kebangkitan. Dalam bahasa Arab ditulis ringkas At-Tauhid, An-Nubuwah dan Al-Emaid. Semua mazhab, baik ahli sunnah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan lain-lain baik mazhab Syiah, seperti Jafariyah Imamiyah dan Zaidiyah, sama mempertahankan dengan tidak ada perselisihan faham dalam keyakinan 3 pokok ini. Apakah beda Syiah dan ahli sunnah? Perbedaan yang menyolok hanya satu, yaitu bersifat furulah. Perkataan Imamiyah telah menunjukkan bahwa golongan ini di samping pokok keyakinan di atas mewajibkan adanya seorang imam sesudah wafat Nabi. Dengan alasan-alasan yang kuat mereka menetapkan bahwa imam yang layak afdal sesudah Nabi itu jatuh kepada Ali bin Abi Thalib kemudian kepada keturunannya. Masalah imam ini termasuk masalah ijtihad, karena Nabi sendiri tidak menunjukkan dengan tentu siapa gantinya. Pemilihan ini ditafsirkan orang dari ayat Quran dan hadits yang umum pengertiannya, membuka pintu untuk ijtihad. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah orang berhak menunjukkan Abu Bakar sebagai ganti Nabi, begitu juga orang berhak mempertahankan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sesudah Nabi.
Orang-orang terakhir ini, meskipun belum menamakan golongan Syiah, sudah ada dalam masa pertikaian pemilihan khalifah sesudah wafat Nabi, mereka menamakan dirinya Alawiyah, artinya golongan yang pro Sayyidina Ali, seperti Abu Dzar dan Salman Farisi. Bukan tempatnya di sini saya membicarakan sejarah perkembangan mazhab Syiah. Di sini saya hanya ingin memperkatakan secara ringkas suatu perbandingan antara Imamiyah, Syiah, dengan Sa'afah, Ahli Sunnah, untuk melihat kedekatan ajaran-ajarannya, sehingga bagi setengah orang sukar membedakannya antara satu sama lain, kecuali jika paham ilmu perbandingan mazhab dalam Islam. Imamiyah mempunyai ilmu fiqh yang merupakan mazhab sendiri. Didirikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, murid-muridnya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, dua imam ahli sunnah wal jamaah, seorang tabain dan keturunan Nabi Muhammad. Melalui Siti Fatimah, murid-muridnya memperluaskan ilmu fiqh ini dan membuktikannya. Sampai 400 uraian, yang mereka namakan pokok fiqh 400, usul Arba'miyah. Kemudian dibukukan dalam kitab besar yang kenamaan, Al-Kafi, Men la Yahduruhul Faqih, Al-Istibsar dan Al-Tahzib. Inilah di antara kitab-kitab fiqh Al-Jafar yang terpenting yang merupakan kumpulan hadits ahkam yang digunakan oleh Imamiyah dalam menetapkan hukum-hukum fiqhnya. Lihat MASI Syiah. Imamiyah, Syria, 1956. Saya perbandingkan beberapa kitab ini dengan kitab umum, karangan Syafi'i atau kitab Syafi'i yang terpokok, misalnya karangan Al-Mazani dari Mutakaddimun Syafi'i dan saya dapati tidak banyak perbedaan antara kedua mazhab itu dalam masalah furu'. Jika terdapat perbedaan adalah kecil sekali, tidak esensial dan tidak penting, demikian kecilnya, sehingga bagi orang yang belum berkenalan dengan mazhab Jafari mungkin menyangkanya fiqh Syafi'i. Bacalah kitab-kitab Mukhtasar Nafi, kitab fiqh yang dipakai di Universitas Al-Azhar sekarang ini dan bandingkan dengan kitab-kitab Syafi'i, akan didapati hampir tak ada perbedaannya dalam masalah usul dan furu'. Saya dapati demikian baik pada waktu memperbandingkan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambab dalam kitab Al-Fiqh al-Mazahibil Arba'ah, baik pada waktu membaca kitab Al-Fiqh al-Mazahibil Hamsah, karangan Moh Jawad Mughni, yang berisi perbandingan antara fiqh al-Jafari, al-Hanafi, al-Maliki, as-Syafi'i dan al-Hanbab. Sebagai misal kita sebutkan tayamum pada waktu ada air. Sebelum masuk waktu sembahyang, semua imam mazhab itu mengatakan batal sembahyangnya. Kita ambil lagi sebagai contoh Fatihah dalam sembahyang pada tiap-tiap rakaat. Hanafi mengatakan bahwa Fatihah wajib pada 2 rakaat yang pertama. Syafi'i mengatakan 39. Wajib pada tiap-tiap rakaat sembahyang awal dan akhir. Maliki mengatakan juga demikian. Hanbali pun mengatakan demikian. Imamiyah mengatakan bahwa wajib pada 2 rakaat pertama saja. Jadi hampir semua sama pendapatnya bahwa dalam 2 rakaat pertama, pada tiap-tiap sembahyang Fatihah itu wajib, cuma berbeda pada 2 rakaat yang kedua, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Demikianlah selanjutnya tidak saya perpanjangkan pembicaraan saya. 2 rakaat yang pertama. Syafi'i mengatakan, wajib pada di sini, cukup dengan mempersilahkan membaca kitab tersebut di atas untuk perbandingan. Bukan saja zaman yang lampau, sekarang pun masih banyak terdapat orang-orang Syiah yang beribadat seperti ibadah menurut mazhab Syafi'i, tidak mudah dikenal orang bahwa mereka beribadat menurut fiqh Jafari atau Zaidi, yang terakhir ini merupakan mazhab kebanyakan orang Yaman, yang banyak juga terdapat di Indonesia. Jika kita sekarang ini sukar membedakan antara penganut Syiah dan Syafi'i, apatah pula di masa purbakala, dikala bangsa kita mulai menganut agama Islam. Tentu tidak mudah adanya. Memang tidak perlu ada perbedaan antara mazhab-mazhab dalam Islam, yang sama mempunyai usuluddin sebagaimana saya sebutkan di atas. Perbedaan dalam masalah furu' adalah hasil ijtihad untuk menyempurnakan usuluddin itu, yang hampir bagi tiap mazhab memperlihatkan perbedaan yang kecil-kecil, sebagaimana untuk Syafi'i begitu juga untuk Jafari, Hanbali dan mazhab-mazhab yang lain. Dalam pada itu banyak sekali hal-hal yang bersamaan, misalnya
tentang rukun iman dan rukun Islam, tentang pengertian buruk dan baik, tentang mencintai semua sahabat Nabi kecuali memberi keutamaan lebih banyak kepada Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga Rasulullah terdekat, tentang cara beristihad dalam hukum furu, kecuali Syiah membuka pintu ijtihad itu sepanjang waktu. Persamaan dalam ibadat dan muamalat dan lain-lain sebagaimana terdapat pada mazhab yang lain. Demikian banyak persamaannya, sehingga pada waktu yang terakhir ini fiqh Syiah itu juga dijadikan mata pelajaran pada Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana didirikan juga suatu badan untuk memperdekatkan semua mazhab dalam Islam yang bernama Darut Takrib Bainal Mazhabil Islamiyah, yang dipimpin oleh ulama-ulama besar, di antaranya Al-Bakuri, Moh Taqiyuddin Al-Qumi, dan Syaitut, dan yang sudah bertahun-tahun mengeluarkan majalah Risalatul Islam di mana tiap mazhab boleh mengupas masalahnya masing-masing secara ilmiah dengan tujuan mendekatkan dan menanam persatuan dan saling pengertian baik, bukan melahirkan antagonisme.